kepareng maka kula nyekar ura-ura saking kidungan jangkep ingkang ira-iranipun Sarira Ayu. Menika kula pendhet gangsal pada. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun paneluhan tenung tan wani miwah penggawe Allah gunane wong luput agniat teman tirta maling harda tanono ngarah mring kami tuju duduk pan sirno sagung ponco boyo samyo bali sakataing omo amirudo wedyase pandulune saking braja luput kira-kira panwok sakalir saliring wisata sato kurda tutut kayu aing lemah sangar saing landak guane mong lemah miring pakeki poning merak pagupaan ning warak sakalir nadyan arcom yang segara alas temahan rahayu kabeh sarwa sarira ayu ingederan ing mido dari rinek sing malaikat sakataing rasa inah kang bebayuning angga kemepetan Mbah niku mrene gede lah difoto amat panduluku rasul pinayungan nadam sara sampun sangkep sakataing nabi wali dadya sarira tuwuh
padha ingkang sampun kula waca sawatas menika wonten ingkang tumrape wong tanah Jawi wong agung ing ngeksi kandha panembahan senopati kepati Amarsudi sudane walan nepsu pinesu tapa brata tanapi ing siang ratri amemangun karya natya sing sesama samangsane pasamuan membangun martani sinambi ing saben mangsa kala kala ning asepi lelono teki gayuh gegoyaning kayung yun aneng tias sanitasa penre haten puguh panggah cegah dahar lawan nendra terus suwun boten teh apal dadi rada gregu. Dan itu karya panjenenganipun Diponegoro sendiri. Jadi Pangeran Diponegoro. Ternyata isi dari babat itu semuanya adalah bentuk tembang. Nah, ini saya juga baru tahu itu, baru tahu. Ternyata semuanya bentuk tembang. Mulai dari mijil sampai pucung. Jadi 14 term, 14 napa menika jenis tembang mocopat itu semua diuraikan dengan sangat baik oleh Pangeran Diponegoro. Itu mensejarahkan tentang Mataram, mensejarahkan tentang perjuangan beliau dan masih banyak lagi. Yang sampai detik ini juga belum sempat saya baca secara keseluruhan karena baru kemarin. Itu luar biasa. Nah, terkait dengan kajian pada malam hari ini, Bimo Suci, tentang Bimo Suci, ini sesungguhnya disertasi saya juga mengangkat tema itu. Jadi saya mengangkat moral Islam dalam lakon Bimo Suci. Dan alhamdulillah sampai detik ini buku Bimo Suci itu tinggal 2 biji. Jadi saya itu hanya tinggal punya 2 biji. Dan ini sungguhnya banyak sekali mahasiswa yang ingin punya buku itu. Nah, kemudian mau tidak mau saya juga berpikir harus cetak ulang. Itu 2007 saya terkait dengan mencetak buku itu. Jadi karya tahun 2007 disertasi saya. Nah, tentu ketika saya harus menguraikan itu, tidak semuanya saya bisa uraikan. Karena kalau harus menguraikan itu mungkin tekan subuh. Dan ini kan tentu tidak etis lah kalau sampai subuh. Tidak selesai. Tentu tidak bisa. Jadi ada poin-poin penting yang perlu saya sampaikan terkait dengan lakon Bimo Suci itu. Mulai dari sisi kejarahannya dulu saya awali.
bahwa lakon Bima Suci itu merupakan karya ataupun perkembangan terakhir dari lakon Nawaruci awalnya. Itu masih zaman Hindu, itu Nawaruci. Nah, apa yang disampaikan oleh Bopo Wawan tadi itu adalah lakon cerita Dewaruci. Jadi mulai Nawaruci ini zaman Hindu, kemudian Dewaruci itu zaman Demak. Jadi Wali Songo itu Dewaruci. Jadi perjalanan Sang Bima di dalam mengarungi kehidupan ini untuk menemukan ilmu Sangkan Paraning Dumadi. Nah, itu Dewaruci. Nah, kemudian Bima Suci ini sudah masuk zaman keemasan Mataram. Jadi abad ke-18. Jadi tentu ini perkembangan terakhir dari cerita Bima Suci itu. Mulai dari Nawaruci, Dewaruci, baru kemudian Bima Suci. Nah, itu dari sisi kesejarahan kesejarahan tema dari yang kita angkat pada malam hari ini. Kemudian kita lihat tokoh Bima Suci itu sendiri, Bimo, atau yang sering juga disebut Werkudara, atau kalau dalam kopi itu Bronto Seno, kopi Bronto Seno itu, kopi Bronto Seno. Nah, ini secara fisik ibunya itu adalah Kunti, ya, Ibu Kunti yang kita kenal itu Ibu Kunti. Sementara bapak fisiknya itu Prabu Pandu Dewanata, itu bopo fisiknya. Tetapi ada bopo kadewatan, ini yang perlu difahami, bahwa bopo kadewatan dari Sang Bima itu tidak lain adalah Dewa Bayu. Dewa Bayu atau Dewa Angin. Dewa Bayu atau Dewa Angin. Nah, nanti tadi dikatakan itu bersanding dengan Dewa Indra. Dewa Indra itu bopo kadewatan dari Janaka atau Arjuna. Nah, gitu. Arjuna. Nah, ini dalam Bima Suci nanti itu akan ketemu. Di dalam lakon itu nanti akan ketemu. Nah, apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wawan tadi itu sudah runtut perjalanan dari seorang Werkudara atau Bratasena di dalam melakukan pencarian ilmu sejati. Jadi Sangkan Paraning Dumadi itu tadi sudah runtut, itu sudah sampai ketemu dengan Dewaruci. Nah, bapak kadewatan dari Bima tadi itu dikatakan sebagai Bayu. Jadi Dewa Bayu atau Dewa Angin. Nah, ini kalau difahami ternyata bahwa angin atau Dewa Bayu itu tadi itu adalah unsur tertinggi, unsur puncak dari sebuah entitas. Digambarkan di dalam Al-Quran, satu entitas, satu keberadaan, satu wujud yang sangat kuat itu adalah batu sesungguhnya. Itu Al-Quran, teksnya menyebutkan begitu. Hati yang keras itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diibaratkan sebagai batu. Jadi dikatakan summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fayyakal hijarati aw asyaddu qaswa. Jadi ketika kerasnya hati manusia itu, mereka itu maka mengerasnya itu seperti batu atau bahkan lebih keras dari batu. Nah, dari ungkapan ini bahwa wujud yang sangat keras, yang luar biasa itu adalah batu, maka kemudian ada pertanyaan, adakah yang mampu mengalahkan batu itu? Nah, ini ternyata batu itu dikalahkan oleh besi. Nah, ini
bangsa campur darat ini paham betul nih. Nah, gitu kan ya. Jadi ditata itu zaman apa? Nah, itu batu itu dikalahkan oleh besi. Ternyata apa ada yang lebih kuat lagi dari besi? Ada ternyata. Yang lebih kuat dari besi itu adalah api. Karena dalam panas tertentu besi itu akan meleleh begitu oleh api. Wah, luar biasa berarti api itu. Ternyata api itu masih kalah dengan air. Karena api itu bisa dipadamkan oleh air. Maka orang yang sedang marah itu tambane itu wudu gitu. Cara Ustaz Anang gitu. Ya diwudoni. Karena apa? Karena marah itu simbol dari api. Maka obatnya adalah wudu. Air begitu. Wah, berarti luar biasa air itu. Iya, luar biasa air itu. Tapi sesungguhnya air itu sendiri juga masih kalah. Dikalahkan oleh angin. Begitu, oleh angin. Jadi kemana arah angin itu berhembus, maka air itu pun juga akan ikut ke sana. Begitu. Jadi dibawa oleh angin. Nah, ini apa? Secara simbolik bahwa angin atau dewa bayu tadi itu memang sebuah puncak dari entitas di dalam alam ini, ya, begitu, di dalam alam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengutip apa yang disampaikan Mbah Lamidi tadi itu, bahwa Durna itu serba salah, gitu, serba kalah, karena ingin memusnahkan, ingin jelomprongake Werkudara atau Sang Bima. Jadi nyalai sesungguhnya, nyalai kan, supaya kalah, supaya meninggal gitu Sang Bima itu. Tetapi apa yang kemudian diterima dan kemudian dilakukan oleh Bima ketika mendapatkan satu kesalahan? Nah, ini ternyata Bima dalam hal ini justru malah berperilaku sebagaimana apa yang diajarkan oleh Islam, oleh Al-Quran dalam hal ini, oleh teks gitu. Jadi teks dalam Al-Quran itu mengajarkan fajaza'u sayyi'atun misluha. Maaf ini karena saya harus mengangkat moral Islam. Jadi ada beberapa teks yang harus saya sampaikan gitu, supaya clear kan ya. Jadi fajaza'u sayyi'atun mithluha wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini luar biasanya di situ ajaran Islam itu. Luar biasanya seperti itu. Jadi ketika ada seseorang itu berbuat aniaya terhadap diri kita, maka sesungguhnya balasan bagi orang yang berbuat aniaya kepada kita itu adalah aniaya yang setimpal, aniaya yang sama persis. Jadi gambarannya begitu. Gambarannya seperti ini. Jika kita itu dipisui oleh seseorang, maka kita boleh membalas pisuan seseorang itu, tetapi harus sama persis. Tidak boleh lebih. Karena kelebihan pisuan itu bagian dari bentuk aniaya. Ini yang terkadang kecenderungan kita itu sulit untuk berbuat seperti itu. Artinya begini, kalau kita dipisui oleh orang lain 5 menit misalnya, mungkin balasan kita itu jadi 10 menit atau 15 menit. Itu kecenderungan kita. Ketika kita dikampleng uang, dikeplak sekali oleh orang lain, maka balasan kita mungkin 2 atau 3 kali ngampleng. Nah, 2 lebihnya itu adalah bentuk aniaya, yang itu tidak dibenarkan oleh Islam. Dan ini memang sulit, karena yang namanya berbuat aniaya, kemudian kita harus sama bentuk aniaya terhadap orang lain, itu perlu latihan. Perlu latihan. Nyun sewu, latihan itu latihan misuh kan yo panggahan ya. Angel itu. Kok ketika orang itu memusuhi misalnya pincuk ya, pincuk gitu. Ha iki tajwide iku kudu padha. Nek balas itu lho kan angel itu. Iya kan? Nah, seringkali kalau kita membalas kepada orang lain, balasannya itu melebihi gitu loh.
melebihi bentuk aniaya orang lain terhadap diri kita. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Maka jalan keluarnya adalah alfa. Kamu harus memaafkan dia. Harus memaafkan dia. Bagi aku nek ngoncek iki dadi rada dawa mboten napa-napa niki. Ya Allah. Muga-muga ora bosen kan maksud kula, muga-muga bisa diterima. Nah, bentuk memaafkan ini ada 3. Nah, bentuk pemaafan seorang itu loh ada 3. Jadi yang pertama adalah kita itu memaafkan. Ya wis awakmu tak ngapura. Tetapi wis ngapura ngono kuwi durung gelem ketemu lan durung gelem salaman karo wong sing di ngapura. Ada. Itu namanya afun. Bentuk maafnya itu namanya afun. Jadi namanya afun. Jadi wis gelem apa kuwi ngapura wis awakmu wis tak ngapura ning aku nek weruh awakmu ki durung penak. Sebelum mau aku durung gelem nek salaman karo senajan wis tak ngapura. Ini bentuk afun, ini bentuk maaf yang terendah. Bentuk maaf yang terendah. Yang kedua, wa antafu wa tasfahu. Yang kedua adalah tasfahu, sofhun. Memaafkan dan berani dan mau ketemu dengan orang yang dimaafkan. Ya gelem salaman, gelem omong-omongan, begitu. Tetapi yang kedua ini masih ada kekurangannya. Karena kekurangannya apa? Setiap kali ketemu dengan orang itu masih saja teringat kesalahan yang dia lakukan. Dan ini rata-rata kita. Ini kira-kira masih di situ tingkatannya. Atau tingkatan yang pertama tadi itu. Mau memaafkan nih urung gelem ketemu. Itu tingkatan terendah. Memaafkan tingkatan terendah. Yang kedua, berani memaafkan, mau memaafkan, wis gelem ketemu, gelem salaman. Itu tingkatan kedua. Nah, tingkatan yang terakhir, tingkatan tertinggi adalah wataghfir. Jadi, afun, wa antafu, watasfahu, wataghfir. Maka ghufron, ghafir, zat yang memberi maaf. Itu sudah tingkatan Tuhan. Dalam pengertian itu memang derajatnya paling tinggi. Ghafiru dzambi. Ghafir itu apa artinya? Ngapuro, sudah mau ngapuro dengan orang itu, ya mau ketemu, dan yang terakhir yang paling berat memang menghapus, melupakan kesalahan orang itu. Itu sudah tingkatan tertinggi. Nah, ini yang dilakukan oleh Bimo Suci, maksud saya begitu. Ada. Jadi ghafir itu tingkatan Bimo Suci sudah. Memaafkan Durna, bahkan kemudian tidak hanya memaafkan Durna. Justru malah menganggap guru terhadap Durna, begitu. Meskipun Durna itu jelomprong gitu ya. Itu seperti itu. Tetapi justru menganggap guru dan menghormati beliau. Nah, ini dalam bahasa agama ini tadi adalah fajaja usayyatin sayyi'atun musluha wa man afa wa aslaha. Wa aslaha, berbuat baik. Jadi terhadap orang yang berbuat aniaya justru malah berbuat baik. Maka Nabi menegaskan khairun nas, seapi-api menungso, yaitu man ahsana man asa'ahu. Orang yang berani berbuat baik, membalas kebaikan terhadap orang yang berbuat aniaya terhadap dirinya. Iki kira-kira sing rawuh ki ana apa ora tingkatan semene. Begitu maksud saya begitu. Sing wis teko tingkatan nih. Nah, ini. Nah, artinya apa? Artinya memang kita itu jauh sekali karo Bimo itu loh maksud saya. Itu seperti itu tingkatannya Bimo itu. Jadi berani membalas kebaikan atas aniaya yang diberikan oleh orang lain. Begitu. Nah, sementara kalau ajaran, ajaran di dalam Alkitab, Bible ya, Injil, itu mengajarkan jika kamu ditampar pipi kirimu, maka berikan pipi kanan kamu, begitu kan ya? Itu seperti itu kan? Kalau Islam tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu. Kalau orang berbuat aniaya, kalau memang kamu tidak ikhlas, yuk balas aniaya, tetapi dengan yang seimbang tadi itu. Kalau tidak, maafkan atau berbuat baik. Ini yang dilakukan oleh Bimo Suci. Maka siapa saja yang hadir di sini,
Kalau sudah sampai kepada wa aslaha tadi itu, yaitu tingkatan bimo suci. Itu seperti itu. Nah, ini urung masuk bimo suci. Ini wis 20 menit. Ya tidak apa-apa. Baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, itu tadi. Jadi, kita mampu memaafkan, tidak hanya memaafkan. Justru kita memberi balasan kebaikan atas orang yang berbuat aniaya. Dan itu dilakukan oleh Sang Bima. Berikutnya, bahwa di dalam lakon Bimo Suci, ini sesungguhnya adalah kelanjutan dari Dewa Ruci tadi itu. Kalau Dewa Ruci itu Bimo Suci sudah masuk ke dalam diri, jati diri siapa Dewa Ruci yang kecil itu melalui telinganya gitu. Dari situlah kemudian Dewa Ruci mengajarkan ajaran Sangkan Paraning Dumadi gitu. Nah, di dalam Bimo Suci, Sang Bimo Suci itu sudah mendapatkan ajaran dari Dewa Ruci tadi. Maka kemudian dia matek jadi pandito. Matek jadi panditonya itu di wilayah Hastinapura. Di wilayah Hastinapura. Ini dekat sumur. Itihad itu adalah penyatuan hamba dengan Tuhan. Penyatuan hamba dengan Tuhan. Nah, ini gambaran dari Dewa Ruci, Itihad itu. Itihad itu gambaran lakon Dewa Ruci. Ketika seseorang ingin menyatu dengan Tuhannya, maka melalui jalan 4 jalur itu. Jadi, syariat, tarekat, hakikat, baru makrifat. Yang digambarkan secara api, gitu ya, secara api di abad ke-18 oleh Mangkunegara IV di dalam Widatamanya. Jadi ono sembah rogo, sembah cipto, sembah karso, sembah roso. Yang terakhir ya, sembah roso. Nah, ini di dalam tasawuf ini dikembangkan oleh Al-Ghazali dengan ajaran syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Baru kemudian setelah Al-Ghazali, masa yang terakhir tadi juga sudah disebutkan, ini adalah konsep hulul namanya. Hulul. Ini menyatunya, ini sama. Jadi itihad tadi itu adalah menyatunya Tuhan, hamba dengan Tuhannya. Itihad. Hulul juga begitu, menyatunya hamba dengan Tuhannya. Hanya caranya yang berbeda. Caranya berbeda. Kalau itihad tadi adalah perjalanan Sang Bima sampai ketemu dengan Dewa Ruci. Artinya bottom up, dari bawah ke atas. Itu itihad namanya, itihad. Nah, di dalam lakon Bimo Suci itu dari top down, dari Tuhan. Tuhan yang memilih jiwa hati yang sudah bening, sudah suci untuk ditempati. Itu namanya hulul namanya. Jadi menungsone kudu insan kamil dulu istilahnya. Harus manusia sempurna dulu. Hatinya bersih putih dulu. Baru kemudian ditempati oleh Tuhan. Ini konsep namanya hulul. Yang ini digambarkan sesungguhnya di dalam lakon Bimo Suci itu. Jadi karena ketulusan, karena kesucian hati Sang Bima, maka ditempati oleh Dewa Ruci itu. Sang yang menang gitu ya, oleh ya, Tuhan. Nah, mohon izin kok. Di sesi ya, sesi aja Pak Samsul ya, ya. Baik, itu nanti seperti itu luar biasanya. Nah, kemudian ada konsep hulul tadi itu ya, konsep hulul dari top down, dari atas ke bawah, dan kemudian juga sampai kemudian masa Wali Songo ya, konsep Manunggaling Kawula Gusti sesi Jenar gitu ya. Kemudian juga kita mengenal adanya keris mancing warongko mancing keris itu ya. Nah, itu antara lain semacam itu. Nah, saya kira itu urian saya begitu. Nah, apa yang diwejangkan Bimo Suci kepada Arjuna ini saya kira nanti episode kedua atau episode ketiga. Ini ya kan betul gitu Pak Tarno, karena memang luas sekali itu nanti. Baik. Dowo begitu dari Pak Sugeng begitu. Baik, saya kira itu sebagai pengantar, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibawa oleh Dr. Muhammad Teguh itu pada tingkatan yang
konsep hulul, diskusi ini tadi aslinya begitu ya, tanpa kita rasa semua keilmuan sudah kita cerna di dalam penglihatan kita, juga pendengaran kita, dan insya Allah dengan hati kita yang terbuka ini akan menjadikan keris kang mancing warongkon, kan begitu. Semoga seperti itu semuanya. Panjang dan juga mendalam, atau juga saya sebut ini meluas juga sekaligus meninggi menurut saya ini. Jujur aja dari konsep yang dari awal kajian Islam yang kemudian juga bisa diolah sedemikian rupa oleh seorang siapa tadi, Dr. Teguh yang di abad 18 tadi, yang Mangkunegoro itu ya, Sratidatomo itu ya, Mangkunegoro 1 ya, Mangkunegoro 4. Itu adalah suatu pencapaian titik keilmuan yang luar biasa. Sebagaimana juga saya kemarin juga mencoba membuka di YouTube itu, misalnya Mas Agus Nyoto itu juga memedar sabda bahwa satu-satunya peradaban yang bisa dalam tanda petik, kalau bahasanya Cak Nun itu Arab diruat, itu konteks di pesantren. Jadi bahasa Arab yang kemudian di Jawa nih, yang akhirnya menjadi huruf atau istilahnya bahasanya apa namanya kalau di takuning Arabikon ini ya. Walaupun itu ada strategi politis tertentu terhadap Belanda dan seterusnya, tapi itu adalah pencapaian menurut saya peradaban yang luar biasa. Dan juga kita hari ini, malam hari kita ditunjukkan oleh Dr. Teguh tentang hakikat keilmuan tasawuf di dalam Islam. Kalau saya tadi mencoba tahapan syariat hakikat, thariqat hakikat marifat itu kan ada juga nanti padannya pada wilayah Islam, iman, dan juga nanti yang tahapan terakhir ihsan itu.